Di ketinggian dataran tinggi Dieng yang berselimut kabut, di mana langit seolah begitu dekat hingga bisa disentuh, pernah berdiri sebuah pemukiman yang menjadi buah bibir seantero tanah Jawa. Desa itu bernama Legetang. Secara geografis, ia terletak di sebuah lembah subur di bawah naungan Gunung Pengamun-Amun, masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara. Namun, bagi masyarakat zaman itu, Legetang bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol kemakmuran yang nyaris tidak masuk akal. Sebuah oase kemewahan di atas awan yang menantang nalar pedesaan pada umumnya. Dalam perspektif sejarah, kemakmuran sebuah wilayah seringkali menjadi ujian pertama bagi keteguhan iman penghuninya. Sebagaimana kisah kaum-kaum terdahulu yang diabadikan dalam literatur sejarah Islam, Legetang adalah potret nyata bagaimana tanah yang diberkati bisa menjadi ladang emas sekaligus jebakan bagi jiwa-jiwa yang lalai. Tanah Legetang bukanlah tanah biasa. Ia adalah tanah vulkanik hitam yang begitu gembur dan kaya nutrisi. Di sana, apapun yang ditanam oleh tangan manusia seakan disulap oleh alam menjadi hasil bumi yang berkualitas super. Sayur mayur tumbuh dengan ukuran yang tak lazim, hijau segar, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar-pasar besar. Kemakmuran Legetang bukan hanya isapan jempol atau sekadar cukup untuk makan sehari-hari. Pada dekade 1950-an, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih berjuang dalam kesederhanaan pasca kemerdekaan, penduduk Legetang telah menikmati gaya hidup yang melampaui zamannya. Petani di Legetang adalah petani-petani kaya. Rumah-rumah mereka tidak lagi terbuat dari anyaman bambu atau kayu sederhana, melainkan bangunan permanen dengan tembok-tembok kokoh dan atap sirap yang mentereng. Uang mengalir masuk ke desa ini seperti aliran sungai di musim hujan, deras dan seolah tak pernah kering. Secara sosiologis, kekayaan ini menciptakan strata sosial yang unik. Jika desa-desa tetangga di sekitar Dieng masih mengandalkan barter atau perdagangan kecil, penduduk Legetang sudah mampu mendatangkan barang-barang mewah dari kota besar. Perhiasan emas, pakaian dari bahan terbaik, hingga perabotan rumah tangga yang mahal menjadi pemandangan lazim di setiap sudut rumah. Desa ini seolah terisolasi dari kemiskinan. Ia berdiri tegak sebagai entitas ekonomi mandiri yang sangat disegani. Keberhasilan panen bawang, kentang, dan sayur mayur lainnya menjadikan Legetang sebagai pusat perputaran uang yang sangat cepat. Namun, di balik keindahan panorama pegunungan yang memanjakan mata dan kelimpahan materi yang menyilaukan, terdapat sebuah fenomena yang sering dicatat dalam sejarah peradaban manusia, istidraj. Dalam terminologi sejarah Islam, istidraj adalah kondisi di mana kenikmatan duniawi terus dicurahkan kepada suatu kaum meskipun mereka mulai menjauh dari ketaatan. Alam Legetang yang subur seolah memberikan segalanya tanpa jeda, membuat para penghuninya perlahan-lahan lupa bahwa ada kekuatan di atas gunung dan awan yang mengatur setiap butir rezeki. Pagi hari di Legetang biasanya dimulai dengan pemandangan petani yang berangkat ke ladang dengan penuh percaya diri. Tidak ada ketakutan akan gagal panen. Hama seolah segan menyentuh tanaman mereka, dan cuaca Dieng yang dingin justru menjadi sahabat karib bagi komoditas pertanian mereka. Setiap kali musim panen tiba, truk-truk besar akan mengantri di pinggir desa untuk mengangkut bertonton hasil bumi. Dompet para penduduk selalu tebal, dan gudang-gudang penyimpanan mereka selalu penuh. Kesuburan ini membawa dampak pada psikologi massa. Rasa syukur yang seharusnya tumbuh seiring dengan bertambahnya rezeki, perlahan-lahan mulai terkikis oleh rasa bangga diri, ujub. Mereka mulai merasa bahwa kemakmuran itu adalah murni hasil keringat dan kecerdasan mereka sendiri dalam mengolah tanah, bukan lagi pemberian dari sang pemberi rezeki. Hubungan sosial antar penduduk desa pun mulai bergeser. Persaingan untuk memamerkan kekayaan menjadi hobi baru. Pesta-pesta mulai digelar dengan dalih merayakan panen, namun esensinya mulai bergeser dari sekadar makan bersama menjadi ajang unjuk kemewahan yang berlebihan. Dalam banyak catatan lisan para saksi sejarah yang masih tersisa di desa-desa sekitar, mereka menggambarkan penduduk Legetang sebagai kelompok yang eksklusif. Mereka sadar akan status ekonomi mereka yang tinggi. Kemakmuran ini menciptakan sebuah gelembung kenyamanan yang membuat mereka merasa tak tersentuh oleh penderitaan dunia luar. Bagi mereka, Legetang adalah surga kecil yang akan abadi. Mereka lupa bahwa letak geografis mereka yang berada tepat di bawah lereng Gunung Pengamun-Amun menyimpan risiko geologis yang besar. Sebagaimana setiap kenikmatan duniawi selalu berdampingan dengan tanggung jawab moral yang berat. Babak awal sejarah Legetang ini adalah tentang sebuah oase yang memukau. Hijau ladangnya, megah bangunannya, dan makmur orang-orangnya.
Namun kemakmuran yang tanpa batas inilah yang jugalah menjadi tirai yang menutup mata mereka dari tanda-tanda alam dan peringatan spiritual. Mereka hidup dalam euforia kelimpahan, sementara di atas sana gunung pengamun-amun berdiri diam, menyimpan misteri takdir yang tak seorang pun mampu melebaknya. Legetang di bahasa Jayanya adalah bukti nyata bagaimana bumi Jawa bisa memberikan kekayaan yang luar biasa jika diberkati. Namun, ia juga menjadi pengingat awal bagi siapapun yang menelaah kisahnya, bahwa ketika sebuah bangsa atau desa diberikan kemakmuran yang melimpah, itu bukanlah akhir dari tujuan, melainkan awal dari sebuah ujian yang paling berat. Apakah kekayaan itu akan membawa mereka pada derajat kemuliaan, atau justru menjadi beban yang akan menenggelamkan mereka ke dasar bumi? Jika siang hari di desa Legetang adalah saksi bagi kesibukan ekonomi yang luar biasa, maka malam hari menjadi tabir gelap yang menyembunyikan sisi lain dari wajah manusia yang telah kehilangan kendali diri. Dalam lintasan sejarah peradaban, seringkali ditemukan bahwa hancurnya sebuah kaum tidak dimulai dari pedang musuh, melainkan dari kegelapan moral yang mereka ciptakan sendiri saat matahari terbenam. Di Legetang, malam bukan lagi waktu untuk beristirahat dan bersujud, melainkan panggung bagi malam-malam terlarang yang menantang langit. Seiring dengan kemakmuran yang kian tak terkendali, kegiatan yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi mulai berani menampakkan diri di ruang publik. Pesta-pesta rakyat yang pada mulanya diniatkan sebagai wujud syukur atas hasil bumi telah bergeser menjadi festival hedonisme yang liar. Salah satu yang paling menonjol adalah penyelenggaraan pertunjukan seni tradisional yang telah mengalami distorsi nilai. Seni tari yang seharusnya syarat dengan filosofi keindahan dan keluhuran budaya, di tangan penduduk Legetang waktu itu diubah menjadi tontonan erotis yang memicu syahwat. Para penari sengaja didatangkan dari luar daerah untuk menghibur para tuan tanah yang haus akan hiburan baru. Malam-malam di lembah Dieng yang dingin pun berubah menjadi panas oleh api kemaksiatan. Di bawah cahaya lampu-lampu Petromax yang terang benderang, sebuah kemewahan yang jarang dimiliki desa lain saat itu, alkohol mulai mengalir deras. Minuman keras yang memabukkan menjadi pendamping wajib dalam setiap pertemuan. Dalam kacamata sejarah Islam, khamr, minuman keras, disebut sebagai ibu dari segala kejahatan. Dan di Legetang, pepatah ini terbukti nyata. Hilangnya akal sehat akibat alkohol membuka pintu bagi perilaku amoral lainnya. Perjudian menjadi wabah kedua yang melumpuhkan akal sehat penduduk. Meja-meja judi digelar di teras-teras rumah mewah hingga ke pelosok sudut desa. Uang hasil jerih payah dari ladang sayur berpindah tangan dalam hitungan menit di atas meja taruhan. Keserakahan membuat mereka tak puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Mereka ingin melipat gandakan kekayaan dengan cara instan, tanpa menyadari bahwa keberkahan harta mereka telah tercabut. Perjudian ini tidak hanya melibatkan kaum pria dewasa, tetapi rumornya mulai meracuni mentalitas kaum muda yang melihat orang tua mereka memuja keberuntungan lebih dari mereka memuja sang pemberi rezeki. Namun, yang paling menggetarkan hati dan sering menjadi pokok bahasan dalam kajian moral tragedi Legetang adalah laporan mengenai kemerosotan seksual yang terjadi. Gosip dan kesaksian lisan dari penduduk desa tetangga seringkali menyebutkan adanya praktek-praktek yang menyerupai perilaku kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihissalam. Hubungan yang melampaui batas kewajaran, perselingkuhan yang dilakukan secara terang-terangan, hingga pesta-pesta rahasia yang melibatkan penyimpangan moral menjadi puncak dari gunung es kemaksiatan di sana. Kehormatan keluarga tidak lagi menjadi sesuatu yang suci, semuanya seolah bisa dibeli dengan uang dan harta. Ketegangan spiritual di kawasan itu mulai terasa memuncak ketika tradisi-tradisi lokal yang bersifat sakral mulai dicampuri dengan unsur-unsur klinik dan pemujaan yang menyimpang. Ada laporan bahwa sebagian penduduk mulai melakukan ritual-ritual tertentu untuk menjaga kekayaan mereka, bukan dengan cara memohon kepada Allah, melainkan dengan cara-cara yang mengarah pada kesyirikan. Mereka memberikan persembahan kepada entitas-entitas gaib yang mereka yakini sebagai penjaga gunung pengamun-amun, seolah-olah gunung itu adalah Tuhan yang bisa disuap agar terus memberikan kesuburan. Kondisi sosiologis ini menciptakan atmosfer yang sangat berat dan menyesakkan bagi segelintir orang yang masih memiliki nurani.
ada semacam ketegangan yang tidak kasat mata. Sebuah perasaan mendung tanpa awan yang dirasakan oleh penduduk di luar desa Legetang. Mereka melihat desa tersebut sebagai sebuah tempat yang diberkati secara materi namun dikutuk secara moral. Setiap malam, sayup-sayup suara musik dan tawa riuh dari rumah-rumah mewah Legetang terdengar hingga ke desa-desa tetangga, seolah-olah menantang keheningan malam dan kesucian udara pegunungan. Dalam narasi sejarah Islam, Allah seringkali memberikan penangguhan waktu atau imla kepada suatu kaum agar mereka bertaubat. Namun di Legetang, masa penangguhan ini justru digunakan untuk meningkatkan intensitas kemaksiatan. Mereka seolah sedang berlomba dengan waktu untuk menghabiskan seluruh jatah kesenangan mereka di dunia. Puncak dari perilaku ini terjadi ketika peringatan-peringatan kecil seperti getaran tanah atau perilaku hewan yang tidak lazim mulai muncul, namun justru dianggap sebagai bahan lelucon di meja-meja pesta. Suasana malam terlarang ini mencapai titik kulminasinya beberapa saat sebelum bencana terjadi. Konon, pada malam terakhir sebelum desa itu lenyap, sedang berlangsung sebuah pesta besar-besaran yang menggabungkan semua unsur kemaksiatan tersebut. Tari-tarian yang melampaui batas kesopanan, perjudian dengan taruhan yang fantastis, dan pesta miras yang membuat hampir seluruh penduduk dewasa kehilangan kesadaran moral mereka. Mereka berada dalam kondisi ghaflah, lalai, yang paling dalam. Ketegangan dalam bab ini menggambarkan bagaimana manusia ketika telah dicukupkan segala urusan dunianya namun mengosongkan urusan akhiratnya akan terjerembab ke dalam perilaku hewaniah. Legetang bukan lagi sebuah desa petani yang damai, ia telah berubah menjadi panggung sandiwara di mana nafsu menjadi sutradaranya. Mereka mengabaikan bahwa mereka hidup di bawah kaki sebuah gunung raksasa yang sewaktu-waktu bisa menjadi instrumen keadilan Tuhan. Langit Dieng yang biasanya bertabur bintang seolah mulai menutup diri dengan kabut tebal, menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di lembah itu. Setiap tawa yang meledak dari rumah-rumah mewah Legetang seolah-olah menjadi paku terakhir yang dipantek pada peti mati nasib mereka sendiri. Malam-malam yang terlarang itu bukan sekedar aktivitas sosial, melainkan sebuah prosesi bunuh diri spiritual secara kolektif. Mereka sedang menyusun alasan bagi alam untuk tidak lagi mentoleransi keberadaan mereka di atas permukaannya. Bab ini menjadi pengingat pahit bahwa kemakmuran tanpa kendali moral hanyalah jalan tol menuju kehancuran. Ketika manusia mulai merasa bisa melakukan apa saja karena kekuasaannya atas harta, disitulah ia sedang mengundang kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghentikannya. Legetang sedang berada di ambang pintu terakhir, di mana batas antara kenikmatan dan hukuman hanya dipisahkan oleh satu tarikan nafas terakhir sebelum subuh yang takkan pernah mereka temui lagi. Dalam setiap fragmen sejarah kehancuran sebuah peradaban, Sang Khalik tidak pernah menurunkan ketetapannya tanpa didahului oleh hujah yang jelas. Selalu ada jeda antara kemaksiatan dan hukuman, sebuah ruang waktu yang diisi oleh peringatan-peringatan agar manusia kembali ke jalan kebenaran. Di desa Legetang, masa penangguhan ini hadir melalui lisan para ulama, sesepuh yang bijak, serta tanda-tanda alam yang mulai menunjukkan kegelisahannya. Namun, sebagaimana yang dialami oleh para nabi terdahulu, peringatan ini seringkali membentur tembok kesombongan yang dibangun oleh harta dan keduniawian. Dikisahkan dalam memori kolektif masyarakat Dieng bahwa sebelum malam nahas itu tiba, beberapa pemuka agama dan sosok zuhud dari desa-desa sekitar sempat merasakan keganjilan yang luar biasa. Mereka melihat Legetang bukan lagi sebagai desa yang bercahaya oleh keberkahan, melainkan wilayah yang mulai diselimuti oleh aura kegelapan spiritual. Beberapa ulama setempat dengan penuh rasa tanggung jawab moral mencoba memasuki desa tersebut untuk memberikan tausiah dan mengingatkan para penduduk akan pentingnya menjaga adab dan kembali memakmurkan masjid. Namun kedatangan para pembawa risalah ini disambut dengan dingin, jika tidak mau dikatakan dengan penghinaan. Penduduk Legetang yang saat itu merasa diri mereka sebagai golongan elit karena kekayaan yang melimpah, memandang para pemuka agama ini sebagai sosok yang mengganggu kesenangan mereka.
Dalam logika mereka yang sudah terdistorsi, kesuksesan finansial adalah bukti bahwa mereka dicintai oleh Tuhan, sehingga mereka merasa tidak memerlukan nasihat mengenai pertobatan. Jika kami berdosa, mengapa tanah kami tetap subur? Mengapa harta kami kian bertambah? Demikianlah narasi sombong yang seringkali terlontar, menyerupai logika kaum Ad dan Thamud yang merasa kekuatan mereka tak tertandingi. Salah satu fragmen cerita lisan menyebutkan adanya seorang kiai sepuh yang datang dengan berjalan kaki, mencoba menemui tokoh-tokoh masyarakat di Legetang. Dengan lisan yang lembut namun tegas, beliau mengingatkan bahwa kemakmuran yang tidak dibarengi oleh rasa syukur adalah istidraj, sebuah jebakan nikmat yang akan berujung pada kebinasaan. Beliau memperingatkan agar segala bentuk kemaksiatan, perjudian, dan pesta pora dihentikan sebelum bumi kehilangan kesabarannya. Namun, apa yang didapat? Beliau justru menjadi bahan olok-olok. Di meja-meja judi dan di tengah pesta miras, nasihat sang kiai dijadikan lelucon dan sosoknya dianggap sebagai orang tua yang iri melihat kesenangan mereka. Penolakan terhadap kebenaran ini bukan sekadar masalah perbedaan pendapat, melainkan cerminan dari hati yang telah tertutup rapat. Khatamallahu ala qulubihim. Dalam literatur sejarah Islam, kondisi ini terjadi ketika kemaksiatan dilakukan secara kolektif dan terang-terangan hingga rasa malu telah sirna. Ketika nilai-nilai agama disampaikan, mereka tidak lagi melihatnya sebagai penyelamat, melainkan sebagai belenggu yang menghalangi kebebasan mereka untuk memuaskan nafsu. Selain peringatan melalui lisan manusia, alam pun sebenarnya telah memberikan isyarat-isyarat non-verbal. Para petani tua di luar Legetang menceritakan bagaimana beberapa hari sebelum kejadian, perilaku hewan-hewan di lereng Gunung Pengamun-Amun mulai berubah. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari seolah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Mata air di beberapa titik mulai keruh, dan kabut yang turun di lembah Legetang terasa lebih pekat serta lebih dingin dari biasanya. Sebuah dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah-olah membawa pesan kematian. Namun bagi penduduk Legetang, fenomena alam ini hanya dianggap sebagai siklus cuaca biasa. Mereka terlalu sibuk menghitung keuntungan panen kentang dan bawang untuk memikirkan mengapa burung-burung di hutan berhenti bernyanyi. Keterikatan mereka pada dunia telah membutakan indera keenam mereka terhadap bahaya yang mengintai. Disinilah letak ironi terbesar. Yang hidup di alam yang begitu indah dan perkasa justru kehilangan kepekaan terhadap bahasa alam itu sendiri. Bahkan ada cerita yang berkembang bahwa beberapa malam sebelum bencana, suara guntur terdengar sangat jelas meski langit sedang tidak hujan. Sebagian kecil penduduk yang masih memiliki sisa-sisa keimanan merasa gemetar dan sempat berpikir untuk meninggalkan desa sementara waktu. Namun, tekanan sosial dari mayoritas penduduk yang hedonis membuat niat tersebut urul. Mereka takut dikucilkan atau dianggap gila jika meninggalkan desa yang sedang dalam puncak kejayaannya. Rasa takut kepada manusia dan kecintaan pada harta akhirnya mengalahkan rasa takut kepada Sang Pencipta. Puncak dari pengabaian ini adalah ketika munculnya ajakan kolektif untuk bertobat melalui sebuah acara pengajian besar yang direncanakan oleh ulama setangga. Namun penduduk Legetang justru memilih untuk mengadakan pesta tandingan pada saat yang bersamaan. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan sebuah pembangkangan yang nyata. Mereka secara sadar memilih jalan kegelapan di atas jalan cahaya. Dalam tatanan hukum alam semesta yang diatur oleh Allah, ketika peringatan demi peringatan telah disampaikan dan kebenaran justru dihina, maka saat itulah ketentuannya akan berlaku tanpa ada yang bisa menahannya. Kesombongan penduduk Legetang telah mencapai langit. Mereka merasa bahwa Gunung Pengamun-Amun adalah pelindung mereka, sebuah benteng alam yang tak tergoyahkan. Mereka lupa bahwa gunung, laut, dan bumi hanyalah prajurit Tuhan yang tunduk pada satu perintah. Peringatan-peringatan yang terabaikan itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir yang diberikan sebelum pintu gerbang bencana dibuka. Kisah di bab ini mengajarkan kita tentang bahayanya sikap takabur atau sombong yang membuat telinga menjadi tuli terhadap nasihat.
Sejarah mencatat bahwa kehancuran suatu kaum jarang sekali terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan. Legetang memiliki setiap kesempatan untuk berbenah, memiliki setiap waktu untuk bersujud kembali, namun mereka memilih untuk tetap menari di atas api yang mulai menyala. Saat matahari mulai terbenam pada hari terakhir itu, para pembawa peringatan telah menarik diri dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa tugas menyampaikan telah usai dan kini yang tersisa hanyalah menunggu keputusan dari langit. Sementara di dalam lembah, penduduk Legetang sedang mempersiapkan pesta terbesar mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah malam terakhir mereka melihat rembulan. Peringatan telah selesai dan kini giliran takdir yang berbicara. Malam itu, 16 April 1955, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang melampaui batas logika manusia dan masuk ke dalam ruang lingkup kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Di atas kertas kalender, ia hanyalah malam minggu biasa di pertengahan bulan April. Namun, di langit Dieng, atmosfer menunjukkan gelagat yang tidak lazim. Udara yang biasanya sejuk berubah menjadi berat, membawa uap air yang begitu pekat hingga jarak pandang nyaris nol. Sejak sore hari, mendung hitam legam telah bergulung-gulung di atas puncak Gunung Pengamun-Amun, seolah-olah gunung itu sedang memikul beban amarah yang tak tertahankan. Menjelang Isya, hujan mulai turun dengan intensitas yang sangat ekstrim. Ini bukan sekadar hujan pegunungan biasa. Para saksi di desa-desa sekitar menggambarkan air yang jatuh dari langit seolah-olah ditumpahkan dari bejana raksasa. Angin kencang menderu di sela-sela lembah, menciptakan suara siulan yang menyayat hati. Sementara petir menyambar-nyambar, sesekali menerangi kegelapan dengan cahaya putih kebiruan yang mengerikan. Di dalam desa Legetang, aktivitas nampaknya tetap berjalan sebagaimana malam-malam biasanya. Suara musik dan hiruk-pikuk pesta pora konon masih sempat bersaing dengan deru hujan, sebuah kontras yang tajam antara kelalaian manusia dan peringatan alam. Dalam tradisi sejarah Islam, momen-momen menjelang kehancuran suatu kaum seringkali ditandai dengan fenomena alam yang luar biasa sebagai bentuk pengkondisian sebelum janji Tuhan ditepati. Malam itu, Legetang berada dalam kepungan kegelapan yang sempurna. Penduduk desa tetangga seperti dari desa Pekasiran mulai merasa cemas. Mereka memilih untuk berdiam diri di dalam rumah, memanjatkan doa-doa keselamatan, dan merasakan getaran halus yang mulai merayap dari dasar bumi. Namun di Legetang, getaran itu mungkin dianggap sebagai bagian dari kemeriahan pesta, atau mungkin mereka sudah terlalu jauh dalam pengaruh minuman keras hingga tak lagi mampu merasakan peringatan dari pijakan kaki mereka sendiri. Tepat di tengah malam, ketika kegelapan mencapai puncaknya, terjadilah sebuah peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Sebuah dentuman raksasa meledak dari arah Gunung Pengamun-Amun. Suaranya bukan seperti guntur, bukan pula seperti ledakan bom biasa. Ia adalah suara yang digambarkan sebagai perpaduan antara runtuhnya langit dan terbelahnya bumi. Suara itu begitu keras hingga getarannya terasa hingga ke wilayah-wilayah yang jauh, membuat kaca-kaca jendela di desa tetangga bergetar hebat. Itulah suara eksekusi takdir, sebuah momen di mana bagian puncak Gunung Pengamun-Amun seolah-olah diperintahkan untuk lepas dari kedudukannya. Ada sebuah fenomena yang sangat ganjil dan menggetarkan bulu kuduk dalam catatan sejarah ini. Biasanya, dalam sebuah bencana longsor atau banjir bandang, akan terdengar suara teriakan manusia, jeritan minta tolong yang memilukan, atau kegaduhan hewan ternak yang panik. Namun pada malam itu, di Legetang, setelah dentuman dahsyat tersebut, yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Tidak ada suara jeritan, tidak ada tangisan anak kecil, tidak ada kepanikan yang terdengar merambat melalui lembah. Desa itu seolah-olah dibungkam secara instan oleh tangan raksasa. Seolah-olah maut datang dengan begitu cepat hingga napas penduduknya terhenti bahkan sebelum mereka sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Keheningan ini memberikan pesan teologis yang sangat dalam. Dalam kisah kaum-kaum yang dibinasakan, seperti kaum Samud yang disambar suara menggelegar, as-sohiha, kehancuran datang dalam sekejap mata,
mengubah mereka menjadi jasad-jasad yang bergelimpangan di rumah mereka sendiri. Di Legetang, suara menggelegar itu hadir dalam bentuk dentuman gunung yang runtuh. Tanah dan bebatuan dari puncak gunung pengamun-amun tidak sekedar meluncur mengikuti gravitasi layaknya longsoran biasa, melainkan seolah-olah terlempar melintasi lembah dan mendarat tepat di atas pemukiman. Hujan terus mengguyur dengan derasnya, seolah-olah alam sedang membasuh sisa-sisa dosa yang baru saja terkubur. Di desa-desa tetangga, orang-orang hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Mereka melihat ke arah Legetang, namun yang tampak hanyalah kegelapan pekat dan gundukan tanah yang tak berujung. Tidak ada lampu petromax yang menyala lagi. Tidak ada lagi sayup suara musik. Desa makmur yang beberapa hari lalu masih dipenuhi tawa dan kesombongan, kini telah hilang dari pandangan mata, tertimbun di bawah jutaan ton tanah dalam hitungan detik. Secara teknis geologi, peristiwa ini memang bisa dijelaskan sebagai gerakan tanah masif akibat curah hujan yang sangat tinggi. Namun bagi mata iman, kronologi malam itu adalah demonstrasi kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa rapuhnya kekuatan manusia. Legetang yang dibanggakan karena bangunannya yang kokoh dan hartanya yang melimpah, ternyata tidak berdaya di hadapan segenggam perintah alam. Mereka yang tadi sore masih merasa sebagai penguasa dunia, kini telah menyatu dengan tanah yang dahulu mereka eksploitasi tanpa rasa syukur. Ketidakhadiran jeritan minta tolong menjadi misteri yang terus diperbincangkan. Apakah penduduk desa itu mati dalam kondisi tidur lelap, ataukah mereka mati di tengah puncak kemaksiatan hingga lidah mereka keluh untuk memanggil nama Tuhan? Atau mungkin kekuatan dentungan itu begitu masif hingga menghancurkan kesadaran mereka secara instan? Apapun jawabannya, keheningan itu adalah tanda bahwa waktu pertobatan telah ditutup. Malam 16 April 1955 menjadi garis pembatas yang tegas antara dunia yang penuh kelalaian dan pengadilan akhir yang tak terelakkan. Malam itu berakhir dengan sisa-sisa hujan yang gerimis, meninggalkan suasana mencekam yang membeku di udara Dieng. Langit yang semula marah perlahan-lahan mulai tenang, namun pemandangan di bawahnya telah berubah selamanya. Sebuah peradaban kecil telah dihapuskan dari peta hanya dalam satu malam yang singkat. Ketika fajar mulai menyingsing, rahasia di balik dentuman itu barulah terungkap dalam skala yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Legetang bukan lagi sebuah desa. Ia telah menjadi sebuah pusara massal yang bisu, sebuah monumen peringatan tentang apa yang terjadi ketika penghuni bumi menantang kesabaran langit. Matahari 17 April 1955 terbit dengan cahaya yang terasa pucat. Seolah-olah sang surya pun enggan menyaksikan apa yang terhampar di bawah lereng gunung pengamun-amun. Hujan badai yang mengamuk sepanjang malam telah reda, menyisahkan kabut tipis yang merayap di sela-sela perbukitan Dieng. Namun, bagi penduduk desa tetangga seperti Pekasiran dan sekitarnya, fajar hari itu membawa suasana mencekam yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Keheningan yang menyambut pagi itu bukan lagi keheningan pegunungan yang damai, melainkan kesunyian makam yang luas dan dingin. Satu persatu penduduk desa tetangga mulai memberanikan diri keluar dari rumah. Mereka masih ingat betul suara dentuman dahsyat yang menggetarkan bumi pada tengah malam sebelumnya. Dengan langkah ragu dan hati yang dipenuhi firasat buruk, para lelaki berangkat menuju arah desa Legetang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam benak mereka mungkin terjadi tanah longsor biasa atau banjir bandang yang merusak sebagian lahan pertanian. Namun, apa yang tertangkap oleh mata mereka saat mencapai perbatasan wilayah adalah sebuah pemandangan yang meruntuhkan segala logika manusiawi. Desa Legetang yang hanya beberapa jam sebelumnya adalah sebuah pemukiman padat dengan rumah-rumah tembok yang mentereng dan lampu-lampu yang gemerlap telah lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Tidak ada lagi atap rumah yang terlihat, tidak ada lagi pucuk pohon kelapa atau beringin, bahkan tugu desa pun tak bersisa. Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah gundukan tanah coklat kehitaman yang sangat luas, membentuk sebuah bukit baru yang menimbun seluruh peradaban kecil itu.
Desa itu bukan sekedar tertimbun, ia seolah-olah telah dihapus dari sketsa alam Dieng dalam satu kedipan mata. Pandangan para saksi kemudian beralih ke arah gunung pengamun-amun yang berdiri di kejauhan. Sebuah pemandangan yang mustahil secara nalar tersaji di depan mata. Bagian puncak gunung itu tampak terbelah atau terkelupas secara masif. Tanah yang kini menimbun legetang bukanlah tanah yang meluncur perlahan dari lereng Dawah, melainkan jutaan meter kubik material dari puncak gunung yang seolah-olah terbang melompati sebuah lembah dan sungai kecil, lalu mendarat tepat di atas pemukiman. Dalam perspektif sejarah Islam, fenomena ini mengingatkan kita pada kekuasaan Allah yang mampu memindahkan gunung atau menjatuhkan langit sebagai bentuk peringatan keras bagi manusia. Penduduk desa tetangga berdiri membeku di tepi gundukan tanah itu. Mereka mencoba memanggil nama kerabat atau teman yang mereka tahu tinggal di Legetang, namun suara mereka hanya memantul di dinding-dinding bukit. Tak ada jawaban. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara ternak yang meronta. Semua yang bernafas di dalam radius desa itu telah terkubur di bawah kedalaman belasan hingga puluhan meter tanah dan bebatuan raksasa. Kesaksian para penduduk yang hadir pagi itu menggambarkan betapa rapinya kuburan tersebut. Tanah itu menimbun desa dengan begitu presisi hingga tidak ada satupun sudut pemukiman yang tersisa untuk dijadikan celah penyelamatan. Secara geologis, apa yang mereka saksikan adalah landslide atau gerakan tanah tipe aliran yang sangat cepat. Namun, bagi masyarakat Dieng yang agamis, penjelasan ilmiah terasa tawar di hadapan bukti kekuasaan Tuhan yang begitu nyata. Mereka melihat bagaimana sebuah sungai kecil yang memisahkan gunung dengan desa tetap mengalir dengan tenang di jalurnya, seolah-olah material tanah dari puncak gunung itu memang sengaja dilontarkan untuk menimpa target yang spesifik. Dalam perspektif sejarah Islam, fenomena ini mengingatkan kita pada kekuasaan Allah yang mampu memindahkan gunung atau menjatuhkan langit sebagai bentuk peringatan keras bagi manusia. Pagi itu, suasana berubah menjadi histeris ketika kesadaran mulai meresap ke dalam sanubari bahwa ratusan nyawa telah hilang dalam semalam. Para tetua desa mulai melantunkan tahlil dan doa-doa di pinggiran gundukan tanah tersebut. Air mata tumpah bukan hanya karena kehilangan kerabat, melainkan juga karena rasa takut yang luar biasa akan keperkasaan Sang Pencipta. Mereka yang kemarin mungkin merasa iri dengan kekayaan Legetang, kini hanya bisa bersujud syukur karena masih diberikan nafas dan kesempatan untuk bertaubat. Proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan secara spontan pagi itu segera menemui jalan buntu. Peralatan seadanya seperti cangkul dan sekop sama sekali tak berarti di hadapan jutaan ton material bumi. Di beberapa titik, tampak bongkahan batu sebesar rumah yang ikut terbawa dari puncak gunung, menutup akses bagi siapapun yang bermimpi untuk menemukan korban selamat. Pagi yang hilang di Legetang menjadi saksi bisu bahwa ketika alam telah bergerak atas perintahnya, tidak ada teknologi atau kekuatan manusia yang mampu menghalangi. Pesan moral yang terpancar dari tragedi pagi itu begitu kuat merasuk ke dalam budaya masyarakat Jawa Tengah. Legetang menjadi simbol oase yang hilang, sebuah peringatan bahwa kemakmuran yang tidak dipayungi oleh payung ketakwaan akan berakhir dengan tragis. Pagi itu, kawasan Dieng seolah-olah dicuci bersih dari hiruk-pikuk kesombongan. Orang-orang yang datang menyaksikan sisa-sisa bencana itu pulang dengan membawa satu pemahaman baru, bahwa harta yang melimpah, rumah yang kokoh, dan tanah yang subur tidak bisa menjadi jaminan keselamatan jika sang pemiliknya telah kehilangan rasa malu kepada Tuhan. Sejarah mencatat bahwa pencarian korban akhirnya dihentikan karena dianggap tidak mungkin. Pemerintah dan tokoh agama saat itu sepakat bahwa lokasi Legetang telah menjadi sebuah makam massal yang keramat. Sebuah tugu peringatan kemudian direncanakan untuk dibangun di atas gundukan tersebut. Bukan untuk merayakan kesedihan, melainkan sebagai nisan raksasa bagi sebuah kaum yang namanya akan terus dikenang dalam bisikan-bisikan pengingat di sepanjang zaman.
Bab ini menutup kisah eksistensi fisik desa Legetang. Sejak pagi itu, Legetang bukan lagi sebuah tempat untuk dikunjungi, melainkan sebuah cerita untuk direnungkan. Ia telah berubah menjadi gundukan tanah yang membisu, menyimpan rahasia malam naas itu di dalam kedalamannya yang gelap. Para penduduk desa tetangga kembali ke rumah mereka dengan langkah berat, menyadari bahwa wajah Dieng niscaya tak akan sama lagi. Gunung Pengamun-Amun yang terbelah itu selamanya akan menjadi saksi bisu tentang sebuah pagi di mana sebuah peradaban kecil hilang di telan bumi, meninggalkan pelajaran berharga yang lebih mahal dari seluruh harta yang terkubur di bawahnya. Dalam menelaah setiap peristiwa besar yang mengguncang sejarah manusia, seringkali terjadi pergulatan antara nalar logika yang berpijak pada hukum alam, sunnatullah kauniyah, dan keyakinan spiritual yang melihat intervensi ilahiyah. Tragedi Desa Legetang pada tahun 1955 menawarkan teka-teki geologis yang hingga hari ini masih membuat para peneliti tertegun. Secara teknis, apa yang menimpa desa tersebut bukanlah sekedar longsoran merayap yang lazim terjadi di daerah pegunungan, melainkan sebuah anomali perpindahan massa bumi yang melampaui batas-batas probabilitas geofisika biasa. Secara objektif, kita harus melihat topografi kawasan tersebut. Desa Legetang terletak di sebuah lembah yang secara geografis dipisahkan oleh sebuah parit atau sungai kecil dari kaki Gunung Pengamun-Amun. Dalam logika longsoran tanah pada umumnya, jika sebuah lereng runtuh akibat curah hujan tinggi, maka material tanah akan meluncur menuruni lereng, mengisi lembah di bawahnya secara bertahap, dan mengikuti lekuk topografi. Namun, data lapangan dan kesaksian sejarah menunjukkan pola yang sangat berbeda di Legetang. Massa tanah dari puncak gunung tersebut seolah-olah terlepas dari dudukannya, melompati lembah dan sungai di bawahnya, lalu mendarat tepat di atas pemukiman warga dengan akurasi yang mematikan. Fenomena ini dalam terminologi geologi modern mungkin mendekati apa yang disebut sebagai rock avalanche atau Sturmstrom. Ini adalah jenis gerakan tanah yang sangat langka dan memiliki mobilitas yang luar biasa tinggi, di mana massa batuan bergerak dengan kecepatan sangat cepat dan dapat menempuh jarak horizontal yang jauh melebihi ketinggian vertikal jatuhnya. Namun, yang membuat kasus Legetang unik adalah volumenya yang masif serta targetnya yang sangat spesifik. Jarak luncuran yang melintasi sungai tanpa menyumbat sungai tersebut secara merata di sepanjang alirannya, melainkan langsung menghantam jantung desa, memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana jutaan ton tanah bisa berpindah posisi dengan cara yang menyerupai tembakan raksasa dari langit? Dari sudut pandang teknis geografis, Gunung Pengamun-Amun yang terbelah menjadi monumen abadi bagi anomali ini. Ia berdiri sebagai saksi bahwa stabilitas bumi yang kita injak hanyalah titipan sementara. Dalam sejarah Islam, kita diajarkan untuk memandang alam sebagai ayat atau tanda yang bisa bicara. Gunung yang terbang di Legetang adalah ayat yang nyata tentang betapa kecilnya teknologi dan benteng manusia di hadapan satu perintah, runtuhlah. Analisis ini membawa kita pada persimpangan. Apakah ini sebuah kecelakaan geologis atau mukjizat peringatan? Jawabannya mungkin terletak pada cara kita memandang hubungan antara moralitas dan alam. Jika alam diciptakan untuk melayani manusia yang bersyukur, maka alam pula lah yang akan menjadi eksekutor bagi manusia yang melampaui batas. Legetang bukanlah sebuah studi kasus tentang gerakan tanah, melainkan sebuah laboratorium iman di mana sains bertemu dengan takdir dan di mana hukum fisika bersujud pada ketetapan Sang Pencipta. Dalam diskursus sejarah dan teologi Islam, kehancuran sebuah kaum seringkali dipandang sebagai cermin yang memantulkan kembali perilaku moral mereka. Ketika masyarakat Jawa Tengah menyaksikan lenyapnya desa Legetang secara mendadak dan total, ingatan kolektif mereka seolah ditarik kembali ribuan tahun ke belakang, menuju sebuah lembah di tepi Laut Mati, tempat kaum Nabi Lut AS pernah berjaya sekaligus binasa. Julukan Sodom dari Jawa yang disematkan pada Legetang bukan sekadar kiasan puitis, melainkan sebuah pengakuan atas kemiripan pola perilaku dan kesamaan bentuk hukuman yang bersifat absolut serta tak terelakkan.
Penelaahan mengenai kaitan moral antara Legetang dan kaum Sodom dimulai dari akar permasalahan yang sama, kemakmuran yang melahirkan penyimpangan. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum yang mendiami wilayah subur dan strategis, namun mereka mengubah nikmat tersebut menjadi ladang kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Demikian pula di Legetang, kesuburan tanah Dieng yang luar biasa tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan spiritual penghuninya. Alih-alih melahirkan rasa syukur yang mendalam, kelimpahan materi justru menjadi tirai yang menutupi fitrah manusia, membawa mereka pada tahap kebosanan terhadap yang normal dan ketertarikan pada yang menyimpang. Masyarakat di sekitar Dieng meyakini bahwa di masa-masa akhir sebelum bencana, perilaku penduduk Legetang telah mencapai titik nadir yang menyerupai perilaku kaum Nabi Lut. Rumor mengenai adanya praktek penyimpangan seksual, pesta-pesta rahasia yang melanggar batasan kodrati manusia, serta hilangnya rasa malu dalam melakukan dosa secara komunal menjadi alasan kuat di balik penyematan nama Sodom. Dalam perspektif sejarah Islam, ketika sebuah dosa tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun sudah menjadi norma sosial yang diterima bahkan dirayakan, maka saat itulah keseimbangan alam semesta terganggu. Ketidaksucian moral yang dilakukan secara kolektif di atas tanah yang suci, Dieng sering dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa atau wilayah sakral, menciptakan sebuah tegangan teologis yang menuntut penyelesaian. Persamaan kedua yang sangat mencolok terletak pada pola kehancurannya. Al-Quran menggambarkan nasib kaum Sodom dengan kalimat, "Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar." Surat Al-Hijr ayat 74. Meskipun di Legetang tidak terjadi hujan batu api vulkanik, prinsip penjungkir balikan itu terjadi secara fisik melalui media gunung. Puncak gunung pengamun-amun yang terlepas dan terbang menimbun desa adalah manifestasi dari bumi yang tidak lagi sudi dipijak oleh mereka yang melampaui batas. Ada sebuah kesamaan esensi dalam hukuman tersebut, penghancuran yang datang dari arah yang tidak disangka dari atas dan bersifat membungkam secara total. Kehancuran yang bersifat mendadak atau faj'atan adalah ciri khas dari apa yang disebut sebagai azab al-istihsal, yaitu hukuman yang memusnahkan secara akar-akar suatu kaum tanpa sisa. Baik Sodom maupun Legetang tidak diberikan waktu untuk melarikan diri saat eksekusi dimulai. Dalam hitungan detik, kemegahan bangunan dan keangkuhan manusia di dalamnya diubah menjadi hamparan tanah yang membisu. Sifat kehancuran yang total ini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan telah mencapai tingkat kerusakan struktural, di mana perbaikan melalui lisan atau peringatan biasa tidak lagi dianggap cukup oleh ketentuan langit. Namun mengapa penyebutan Sodom dari Jawa ini begitu melekat? Secara psikologi massa, masyarakat membutuhkan kerangka pemahaman untuk menjelaskan peristiwa yang berada di luar jangkauan logika harian mereka. Dengan mengaitkan Legetang dengan kaum Nabi Lut, masyarakat sedang menegaskan sebuah hukum moral yang universal, bahwa sejarah adalah siklus yang berulang. Jika perilaku suatu kaum sama, maka konsekuensi yang mereka terima pun akan memiliki kemiripan meskipun terjadi di zaman dan geografis yang berbeda. Legetang menjadi pengingat bagi bangsa Nusantara bahwa tanah Jawa yang subur pun bisa menjadi tempat eksekusi jika keadilan dan moralitas diabaikan. Lebih jauh lagi, penelaahan ini menyangkut tentang bagaimana pesta menjadi momen penutup bagi kedua kaum tersebut. Sebagaimana kaum Sodom yang sibuk dengan urusan duniawi dan nafsu mereka saat azab menjemput, penduduk Legetang pun dikisahkan sedang berada dalam puncak euforia hiburan malam saat dentuman gunung itu meledak. Tidak ada ruang bagi penyesalan di detik-detik terakhir. Keadaan ghaflah atau kelalaian total ini adalah kondisi yang paling mengerikan dalam kematian karena manusia menemui Tuhannya dalam keadaan sedang aktif menentangnya. Bayang-bayang kaum Sodom di tanah Jawa ini juga membawa pesan tentang tanggung jawab kolektif. Dalam kisah Nabi Lut, mereka yang tidak melakukan maksiat namun diam dan membiarkan kemungkaran merajalela turut merasakan dampak dari kehancuran tersebut. Hal serupa terjadi di Legetang. Jika memang ada individu yang baik di sana, mereka tetap tersapu oleh gelombang hukuman karena dosa tersebut telah menjadi dosa publik. Inilah mengapa dalam sejarah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar bukan sekadar urusan individu, melainkan mekanisme pertahanan diri bagi sebuah masyarakat agar terhindar dari bencana kolektif. Bab ini tidak bermaksud untuk menghakimi para korban secara sepihak, melainkan untuk menggali hikmah dari persepsi yang berkembang di masyarakat.
Nama Sodom dari Jawa adalah sebuah prasasti lisan yang terus diperingatkan dari generasi ke generasi agar manusia tidak tertipu oleh kesuburan tanah dan kilau harta. Ia mengingatkan bahwa di bawah lapisan tanah legetang yang tenang terkubur sebuah narasi tentang apa yang terjadi ketika manusia mencoba menantang hukum alam dan hukum Tuhan secara bersamaan. Bayang-bayang itu kini masih ada, membayangi lereng-lereng Dieng, berbisik melalui angin gunung bahwa setiap kemakmuran membawa tanggung jawab dan setiap penyimpangan memiliki batas akhirnya. Legetang telah menjadi Sodom di timur, sebuah pelajaran bagi mereka yang mau membaca tanda-tanda zaman bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan bumi memiliki ingatannya sendiri terhadap setiap tetes kemaksiatan yang tumpah di atasnya. Dalam narasi sejarah manusia, setiap bencana besar selalu menyisakan pertanyaan mendasar di persimpangan antara nalar dan keimanan. Apakah peristiwa tersebut hanyalah sebuah anomali geologis yang bersifat mekanistik, ataukah ia merupakan sebuah intervensi langit yang disebut sebagai azab? Kasus lenyapnya desa Legetang membawa kita pada perenungan teologis yang mendalam mengenai konsep sunnatullah, hukum-hukum Allah yang ditetapkan atas alam semesta. Di sini kita diajak untuk melihat bahwa antara perilaku manusia dan reaksi alam terdapat sebuah benang merah yang tidak kasat mata, namun sangat menentukan jalannya sejarah. Secara teologis, Islam tidak memisahkan antara fenomena fisik dan realitas spiritual. Alam semesta bukanlah mesin mati yang bekerja tanpa tujuan. Ia adalah entitas yang bertasbih dan tunduk pada perintah Khalik. Ketika kita bertanya apakah Legetang adalah azab atau musibah alam biasa, kita sebenarnya sedang mencoba memahami bagaimana keadilan Tuhan bekerja melalui perantara materi. Dalam perspektif sejarah Islam, sebuah musibah dikatakan sebagai azab atau hukuman apabila ia datang menimpa suatu kaum yang telah mencapai puncak kemaksiatan setelah peringatan-peringatan lisan dan tanda-tanda kecil diabaikan. Legetang memenuhi kriteria sebagai sebuah ruang eksekusi teologis. Jika itu sekedar musibah alam biasa, pola kehancurannya cenderung mengikuti hukum probabilitas yang luas. Namun, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keakuratan tanah yang terlempar melompati sungai dan lembah hanya untuk menghimpit satu titik pemukiman tertentu menunjukkan adanya elemen irodah atau kehendak yang spesifik. Dalam bahasa teologi, ini adalah momen di mana sunnatullah kauniyah atau hukum alam bersenyawa dengan sunnatullah ijtimaiyah atau hukum sosial moral. Ketika moralitas suatu kaum runtuh hingga pada tahap yang merusak keseimbangan spiritual di suatu wilayah, maka alam sebagai pelayan Tuhan seringkali merespon dengan cara yang destruktif. Hubungan antara perilaku manusia dan keseimbangan alam bukanlah sebuah mitos, melainkan prinsip keseimbangan atau al-mizan. Bumi yang kita injak memiliki sensitivitas terhadap beban dosa yang dilakukan di atasnya. Dalam literatur klasik Islam, sering disebutkan bahwa bumi menangis atau berguncang ketika darah orang tak berdosa tumpah atau ketika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan tanpa ada yang mencegah. Legetang dengan segala kegelimangan harta dan pesta poranya telah menciptakan beban metafisika yang terlampau berat bagi gunung pengamun-amun. Namun kita harus berhati-hati dalam memberikan label azab agar tidak terjebak dalam sikap menghakimi yang dangkal. Musibah adalah ujian bagi yang beriman, peringatan bagi yang lalai, dan hukuman bagi yang melampaui batas. Bagi penduduk desa tetangga yang selamat, tragedi Legetang adalah ibroh atau pelajaran yang luar biasa. Ia adalah bentuk kasih sayang Tuhan dalam rupa yang menakutkan agar manusia yang masih hidup segera memperbaiki arah kompas moralnya. Kehancuran total Legetang berfungsi sebagai pembersih bagi wilayah Dieng agar tidak terperosok lebih dalam ke dalam lembah kehancuran moral yang lebih luas. Merenungi takdir Legetang berarti memahami bahwa Allah adalah sang pemilik mutlak. Dia berhak mengambil kembali apa yang dia pinjamkan kapan saja dan dengan cara apa saja. Kemakmuran Legetang adalah istidraj, sebuah kondisi di mana seseorang atau sebuah kaum dibiarkan terus bergelimang kenikmatan agar mereka semakin jauh tersesat, hingga akhirnya hukuman datang secara tiba-tiba saat mereka sedang dalam puncak kegembiraan. Inilah sisi paling mengerikan dari murka Sang Pencipta. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kemiskinan atau kekeringan, melainkan sering datang di tengah kelimpahan yang membutakan.
Keseimbangan alam terganggu ketika manusia bertindak melampaui batas atau tughyan. Di Legetang, batas itu telah dilanggar berkali-kali. Batas dalam mencari harta, batas dalam bersenang-senang, dan batas dalam menghina nilai-nilai ketuhanan. Secara filosofis, alam semesta ini memiliki sistem pertahanan diri. Jika ada sel-sel yang rusak dan membahayakan organisme secara keseluruhan, maka sistem tersebut akan menghancurkan sel yang rusak itu. Legetang adalah sel yang telah membusuk secara moral sehingga alam mengisolasi dan menguburnya agar virus kemerosotan itu tidak menyebar ke desa-desa lain di tanah Jawa. Bab ini mengajak pembaca untuk tidak hanya terpaku pada jutaan ton tanah yang menimbun desa tersebut, tetapi juga pada beratnya dosa yang memicu tanah itu bergerak. Kita harus menyadari bahwa bencana alam bukanlah kejadian acak yang tak bermakna. Ada dialog yang terus berlangsung antara tindakan manusia di bumi dan keputusan di langit. Legetang adalah bukti nyata bahwa ketika manusia memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta melalui kemaksiatan kolektif, maka alam sebagai tentara Tuhan yang paling setia akan memutuskan hubungannya dengan manusia melalui bencana. Persimpangan takdir ini memberikan kita sebuah simpulan bahwa keamanan yang sebenarnya terletak pada kokohnya bangunan tembok rumah atau tingginya letak geofisika sebuah desa, melainkan pada kokohnya integritas moral dan kedekatan hamba kepada Tuhannya. Murka Sang Pencipta yang menjelma dalam dentuman gunung adalah caranya bicara ketika lisan para nabi dan ulama tidak lagi didengarkan. Legetang telah menjadi prasasti tentang pentingnya menjaga ekosistem spiritual. Penutup dari perenungan ini adalah sebuah ajakan untuk rendah hati. Sejarah Legetang bukan untuk membuat kita merasa lebih baik dari mereka, melainkan untuk membuat kita waspada terhadap potensi Legetang di dalam diri kita masing-masing. Apakah kemakmuran yang kita nikmati saat ini adalah berkah yang akan membawa kita ke surga, ataukah ia adalah istidroj yang sedang mempersiapkan liang lahat kita sendiri? Di atas gundukan tanah yang kini tenang itu, jawaban teologisnya telah tertulis dengan sangat jelas bahwa Allah Maha Pengampun bagi yang bertaubat, namun sangat pedih azabnya bagi yang menantangnya dalam kesombongan. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan rumput hijau kini menyelimuti gundukan tanah yang dahulu merupakan pusat kemegahan desa Legetang. Namun, di balik ketenangan alam Dieng yang kini seolah tanpa riak, tersimpan sebuah rahasia besar yang terkunci rapat di kedalaman bumi. Untuk menandai titik di mana sejarah berhenti berdetak bagi ratusan nyawa, sebuah tugu peringatan berdiri tegak, bukan sebagai monumen kejayaan, melainkan sebagai nisan raksasa bagi sebuah pusara massal yang tak pernah digali. Tugu ini adalah saksi bisu bagi mereka yang tak sempat mengucap kata perpisahan, mereka yang terkubur dalam lelap maupun dalam puncak kelalaian. Pemerintah setempat menyadari skala tragedi yang melampaui kemampuan evakuasi manusiawi pada masa itu, akhirnya menetapkan lokasi tersebut sebagai area yang tertutup untuk pemukiman kembali. Menggali jutaan meter kubik tanah yang telah memadat untuk mencari ratusan jenazah adalah upaya yang mustahil secara teknis dan sangat berisiko secara geologis. Maka, diputuskanlah bahwa seluruh desa Legetang resmi menjadi sebuah makam besar. Di atas lahan yang kini terlihat seperti padang rumput dan ladang sayur biasa itu, didirikan sebuah tugu beton yang sangat bersahaja, namun membawa pesan yang sangat berat bagi siapapun yang membacanya. Tugu tersebut memuat prasasti singkat yang mencatat tanggal kejadian, 16 April 1955. Di sana juga tertulis bahwa seluruh penduduk desa beserta tamu-tamu yang sedang berkunjung, total diperkirakan mencapai 332 jiwa, tewas seketika dan terkubur di bawah kaki gunung. Dalam perspektif sejarah Islam, tugu ini dapat dipandang sebagai sebuah menaratul ibrah, sebuah menara pelajaran. Ia mengingatkan kita pada sisa-sisa reruntuhan kaum terdahulu yang dibiarkan tetap ada agar generasi setelahnya dapat mengambil hikmah. Tugu Legetang tidak dibangun dengan kemewahan arsitektural. Kesederhanaannya justru kontras dengan kemewahan desa yang pernah berdiri di bawahnya, seolah menegaskan bahwa pada akhirnya semua kegemerlapan dunia akan berujung pada sepetak tanah dan sebuah nama yang perlahan memudar. Kondisi lokasi saat ini memberikan pemandangan yang paradoks. Di satu sisi, keindahan alam Dieng yang memukau dengan kabut tipisnya memberikan rasa damai bagi para pelancong. Namun bagi mereka yang mengetahui sejarah di balik tugu tersebut,
udara di sana selalu terasa lebih berat. Ada keheningan yang berbeda yang menyelimuti area bekas Legetang. Meskipun ladang-ladang kentang kembali tumbuh di sekitarnya, tidak ada yang berani membangun hunian permanen tepat di atas titik pusara tersebut. Tanah itu seolah memiliki memorinya sendiri. Sebuah tanah yang telah memakan penghuninya dan kini meminta untuk dibiarkan tenang dalam kesunyian teologis. Para peziarah dan wisatawan yang datang ke Tugu ini seringkali terdiam seribu bahasa saat menyadari bahwa tepat di bawah kaki mereka berdiri terdapat sisa-sisa rumah, harta benda, dan jasad-jasad manusia yang membeku dalam waktu. Tidak ada prosesi pemakaman yang layak bagi mereka. Tidak ada kain kafan yang membungkus. Tidak ada liang lahat yang digali oleh tangan manusia. Bumi sendiri yang melakukan prosesi penguburan itu dengan cara yang paling purba dan masif. Hal ini membawa kita pada renungan tentang betapa rapuhnya rencana manusia di hadapan ketetapan Sang Pencipta. Penduduk Legetang mungkin telah merencanakan hari esok, panen pekan depan, atau pernikahan bulan depan. Namun Tugu itu menjadi tanda bahwa garis finish kehidupan bisa datang dari arah yang paling tidak terduga. Bagi pemerintah dan masyarakat sekitar, memelihara Tugu ini adalah bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif. Tanpa tanda fisik tersebut, kisah Legetang mungkin akan perlahan bergeser menjadi sekadar dongeng atau mitos pengantar tidur. Tugu ini memberikan validitas sejarah bahwa tragedi ini adalah nyata. Ia menjadi pengingat bagi para petani dan warga di lereng-lereng gunung lainnya untuk selalu waspada, baik secara lahiriah terhadap ancaman bencana maupun secara batiniah terhadap ancaman degradasi moral. Dalam tradisi Islam, menziarahi kubur adalah sarana untuk mengingat kematian, dzikrul maut. Dan Tugu Legetang adalah sarana dzikrul maut dalam skala yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, Tugu peringatan ini juga menjadi titik refleksi bagi para pemuka agama yang berkunjung. Mereka sering membacakan doa di lokasi tersebut, memohon ampunan bagi yang telah tiada, dan memohon perlindungan agar bencana serupa tidak terulang kembali di tanah Jawa. Tugu Legetang mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang angka dan tanggal, tetapi tentang pesan moral yang harus diwariskan. Jika tanah Legetang dahulu dikenal karena kesombongan hartanya, kini ia dikenal karena tugu peringatannya yang membisikkan pesan tentang kerendahan. Secara fisik mungkin tugu itu mulai tergerus wucawa, berlumut dan tampak menua. Namun maknanya kian tajam seiring bertambahnya usia zaman. Ia berdiri sebagai pemisah antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang harus lebih terjaga. Di bawah tugu itu, terkubur sebuah peradaban kecil yang mencoba menantang takdir dengan kemaksiatan. Dan kini mereka beristirahat dalam dekapan bumi yang sama yang pernah mereka agungkan karena kesuburannya. Bab ini ingin menegaskan bahwa tugu tersebut bukan sekadar batu dan semen. Ia adalah simbol perdamaian antara manusia dan alam setelah konflik yang menghancurkan. Ia adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar ambisi manusia. Bagi siapapun yang berdiri di hadapan tugu itu, pesannya sangat jelas. Di sini pernah ada sebuah kaum yang merasa aman dari rencana Allah, maka janganlah engkau menjadi kaum yang serupa. Lokasi ini telah berubah dari pusat ekonomi menjadi pusat kontemplasi, sebuah pusara massal yang terus bicara tanpa suara kepada setiap jiwa yang melintas di atas awan Dieng. Tugu peringatan Desa Legetang akan tetap di sana, menjaga rahasia malam nahas tahun 1955, sambil terus memantau gunung yang pernah terbelah itu. Ia adalah nisan bagi ratusan nyawa, saksi bagi sebuah sejarah yang terkubur, dan pengingat abadi bahwa di atas setiap kemakmuran harus ada rasa takut dan harap kepada Sang Pemilik alam semesta. Dalam setiap sejarah kehancuran yang bersifat traumatis dan mendadak, selalu tersisa residu metafisika yang tertinggal di lokasi kejadian. Desa Legetang setelah 7 dekade terkubur di bawah jutaan ton tanah, tidak hanya mewariskan gundukan tanah dan tugu peringatan, tetapi juga melahirkan jalinan mitos serta fenomena supranatural yang terus hidup dalam memori kolektif masyarakat Dieng. Dalam perspektif sejarah Islam, fenomena ini sering dipandang sebagai athar atau bekas-bekas peninggalan spiritual yang menjadi pengingat bagi mereka yang peka akan adanya alam yang tak kasat mata di balik realitas fisik. Sejak hari-hari pertama pasca bencana hingga saat ini, penduduk desa tetangga seringkali melaporkan kejadian-kejadian yang sulit dinalar secara logika. Salah satu mitos yang paling santer terdengar adalah tentang suara pasar di tengah malam.
Di malam-malam tertentu, terutama saat kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Pengamun-Amun, beberapa saksi mata mengaku mendengar suara hiruk-pikuk layaknya sebuah pasar yang ramai dari arah gundukan tanah Legetang. Terdengar suara tawar-menawar, deru mesin kendaraan zaman dulu, hingga sayup-sayup musik gamelan yang dahulu sering mengiringi pesta pora penduduk. Namun ketika sumber suara didekati, yang ditemukan hanyalah kesunyian padang rumput yang beku dan angin gunung yang mendesir pilu. Masyarakat setempat meyakini bahwa suara-suara tersebut adalah rekaman gaib dari detik-detik terakhir kehidupan penduduk Legetang yang terhenti secara paksa. Dalam tinjauan spiritual, kematian yang datang begitu mendadak di tengah puncak kelalaian seringkali meninggalkan residu energi yang kuat di lokasi tersebut. Roh-roh yang pergi tanpa sempat melakukan persiapan batiniah seolah meninggalkan jejak aktivitas mereka yang masih bergaung di dimensi yang berbeda. Hal ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan menjadi narasi pengingat tentang betapa mengerikannya kematian yang datang saat manusia sedang dalam kondisi ghaflah atau lalai. Tak jarang pula, para petani kentang yang melintas di sekitar tugu peringatan pada senja hari melaporkan penampakan sosok-sosok manusia dengan pakaian mentereng khas era 1950-an. Sosok-sosok ini digambarkan berjalan dengan wajah yang datar atau tampak bingung, seolah-olah mereka masih mencari rumah-rumah mereka yang telah hilang di telan bumi. Ada pula cerita mengenai cahaya Petromax yang berjalan, kilasan cahaya terang yang muncul di tengah kegelapan lembah, menyerupai lampu-lampu yang dahulu menerangi meja-meja judi dan pesta di Legetang. Namun cahaya itu akan lenyap seketika saat fajar menyingsing. Mitos-mitos ini berkembang bukan tanpa maksud. Bagi masyarakat Dieng yang kental dengan budaya sinkretis dan religius, cerita-cerita ini berfungsi sebagai pagar moral. Penampakan dan suara gaib itu dipandang sebagai pesan mistis yang dikirimkan oleh alam agar generasi sekarang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada kepercayaan bahwa tanah Legetang menolak untuk benar-benar tenang sebelum pesan tentang bahaya kesombongan dan kemaksiatan benar-benar meresap ke dalam hati setiap manusia yang mendengarnya. Lokasi tersebut telah menjadi semacam laboratorium metafisika, di mana batas antara dunia yang fana dan akhirat terasa begitu tipis. Selain fenomena audio dan visual, terdapat pula mitos mengenai kemandulan lahan di titik-titik tertentu di atas bekas pemukiman. Meskipun secara umum tanah Dieng subur, ada area-area kecil yang konon tidak mau ditumbuhi tanaman pangan apapun, seolah-olah tanah tersebut masih menyimpan racun spiritual dari masa lalu. Para tetua desa sering memperingatkan agar siapapun yang berada di lokasi bekas Legetang menjaga adab dan lisan mereka. Pernah ada cerita tentang pendatang yang bersikap sombong atau meremehkan tragedi ini di lokasi tugu, kemudian mengalami kesurupan atau tersesat di dalam kabut selama berjam-jam, meskipun jalan keluarnya sudah di depan mata. Dalam kacamata profesional sejarah Islam, keberadaan mitos ini dapat dianalisis sebagai mekanisme pertahanan budaya. Masyarakat menggunakan narasi mistis untuk membungkus pelajaran teologis agar lebih mudah diingat dan diwariskan. Suara pasar gaib adalah metafora bagi kesibukan duniawi yang sia-sia di hadapan maut. Penampakan sosok berpakaian mewah adalah pengingat bahwa harta tidak akan mampu menjadi pelindung saat tanah mulai runtuh. Pesan-pesan mistis ini, terlepas dari perdebatan mengenai keaslian fenomenanya, telah berhasil menjaga kesakralan lokasi Legetang sebagai tempat yang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat atau hura-hura. Pesan mistis lainnya yang sering diyakini adalah bisikan sang gunung. Kadang-kadang saat angin bertiup kencang dari puncak Pengamun-Amun, terdengar suara gemuruh rendah yang menyerupai erangan atau peringatan. Penduduk percaya bahwa Gunung Pengamun-Amun masih mengawasi mereka, seolah-olah gunung itu sewaktu-waktu bisa berbicara kembali jika manusia kembali melampaui batas. Hubungan mistis antara gunung dan desa ini menciptakan sebuah rasa hormat yang mendalam tentang kekuatan alam dan Sang Pencipta. Cerita-cerita penampakan ini akhirnya membentuk sebuah aura keramat di sekitar bekas desa Legetang. Tempat ini tidak lagi dipandang sebagai sekedar situs bencana, melainkan sebagai sebuah area terlarang secara spiritual. Masyarakat sekitar tetap menghormati mereka yang terkubur di bawah sana dengan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketenangan pusara massal tersebut. Mitos ini juga mencegah terjadinya eksploitasi lahan yang berlebihan di titik inti bencana, yang secara tidak langsung menyelamatkan struktur tanah yang masih labil. Bab ini ingin menunjukkan bahwa sejarah Legetang tidak berakhir ketika tanah berhenti melancur. Ia terus berlanjut melalui bisikan angin, bayangan di balik kabut, dan cerita-cerita rakyat yang dituturkan dari mulut ke mulut.
Sisa-sisa reruntuhan yang tidak terlihat oleh mata telanjang justru bicara lebih keras melalui fenomena mistis ini. Mereka yang terkubur seolah tidak ingin dilupakan begitu saja. Mereka ingin dunia tahu bahwa di bawah awan Dieng, maut pernah datang tanpa mengetuk pintu, dan ia meninggalkan jejak yang takkan pernah terhapus oleh waktu. Sejarah bukanlah sekadar urutan angka di atas kalender atau catatan kusam mengenai peristiwa masa lalu yang telah usai. Dalam tradisi intelektual Islam, sejarah adalah ibrah, sebuah jembatan pemahaman yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan guna membentuk peradaban yang lebih beradab. Tragedi Desa Legetang dengan segala kemegahan yang terkubur dan keheningan yang tersisa berdiri tegak sebagai sebuah naskah terbuka bagi generasi sekarang dan mendatang. Ia adalah warisan moral yang menegaskan bahwa setiap puncak kemakmuran yang dicapai manusia selalu berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab spiritual yang harus diemban. Pelajaran pertama dan yang paling utama dari pusara raksasa di bawah Gunung Pengamun-Amun adalah mengenai adab di tengah kemakmuran. Kita hidup di era di mana kesuksesan finansial dan pencapaian materi seringkali dijadikan tolok ukur tunggal kemuliaan seseorang. Legetang mengajarkan kita sebuah kebenaran yang pahit bahwa kekayaan tanpa kendali moral adalah awal dari penghancuran diri. Ketika harta tidak lagi diletakkan di tangan sebagai sarana ibadah, melainkan di dalam hati sebagai Tuhan yang disembah, maka manusia akan kehilangan kepekaannya terhadap batasan-batasan hukum Tuhan dan norma kemanusiaan. Adab terhadap rezeki berarti menyadari bahwa setiap keping keberhasilan adalah titipan yang menuntut rasa syukur, bukan kesombongan yang memandang rendah sesama atau menantang sang pemberi. Generasi masa depan harus memahami bahwa kemakmuran yang sejati adalah kemakmuran yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan yang memicu kemaksiatan. Di Legetang, kita melihat bagaimana uang yang melimpah justru digunakan untuk membeli tiket menuju kebinasaan melalui perjudian, pesta pora, dan perilaku yang melampaui batas kodrat. Warisan moral ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga jangkar spiritual di tengah arus hedonisme yang kian menderu. Kekayaan yang berkah adalah kekayaan yang mengalir untuk membangun rumah ibadah, menyantuni yatim, dan menyejahterakan masyarakat, bukan yang dihamburkan dalam malam-malam yang mengundang murka langit. Selanjutnya, kisah Legetang memberikan pelajaran mendalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberikan wewenang untuk mengelola alam, namun bukan untuk mengeksploitasinya tanpa batas atau merasa telah menaklukkannya. Masyarakat Legetang merasa aman di bawah perlindungan gunung, namun mereka lupa menghormati gunung tersebut sebagai salah satu ayat-ayat Allah yang agung. Menghargai alam berarti memahami keseimbangan, al-mizan. Ketika kita merusak moralitas di atas sebuah tanah, secara tidak langsung kita sedang mengganggu harmoni alam yang menopang kehidupan kita. Alam bukanlah objek mati, ia adalah saksi yang mencatat setiap langkah kita, dan ia memiliki cara tersendiri untuk merespon ketidakadilan yang dilakukan di atas permukaannya. Kehancuran Legetang yang mendadak dan total juga menjadi pengingat tentang pentingnya integritas kolektif. Sebuah bangsa atau komunitas tidak akan hancur hanya karena dosa satu orang, namun ia bisa binasa ketika kemungkaran telah menjadi sistem yang diterima secara massal dan tidak ada lagi suara-suara bijak yang didengarkan. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran bukanlah sebuah tindakan ikut campur urusan orang lain, melainkan sebuah mekanisme penyelamatan bersama. Warisan moral ini menuntut kita untuk berani bersuara ketika melihat penyimpangan, agar kita tidak menjadi bagian dari kaum yang tertidur lelap saat peringatan terakhir mulai bergema. Bagi generasi yang hidup di era teknologi dan rasionalitas tinggi, Legetang mengingatkan bahwa ada kekuatan yang berada di luar jangkauan sains. Kita mungkin bisa memetakan risiko geologi, membangun bangunan tahan gempa atau memprediksi cuaca dengan akurat. Namun kita tidak akan pernah bisa membangun benteng yang mampu menahan ketetapan Allah jika saatnya telah tiba. Sains dan iman harus berjalan beriringan. Sains membantu kita memahami mekanisme alam, sementara iman memberikan alasan mengapa kita harus menjaga akhlak di dalamnya. Menghargai Sang Pencipta berarti menyertakan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap perencanaan pembangunan dan gaya hidup kita.
Menutup rangkaian narasi ini, kita diajak untuk melihat Tugu Peringatan Legetang bukan sebagai tempat yang angker, melainkan sebagai sekolah moral yang terbuka bagi siapa saja. Setiap kali kita berkunjung ke Dieng atau daerah subur lainnya, biarlah ingatan akan Legetang menjadi pengingat agar kita tetap rendah hati atau tawadu. Jangan sampai kesuburan tanah dan kelimpahan sumber daya membuat kita merasa tak tersentuh oleh hukum pembalasan. Sejarah kelam Legetang sengaja dibiarkan abadi dalam ingatan agar ia tidak perlu terulang kembali di tempat lain. Warisan ini adalah sebuah janji bahwa bumi akan tetap menjadi tempat yang nyaman bagi manusia selama manusia tetap menjaga perjanjiannya dengan Tuhan dan alam. Kita adalah ahli waris dari sebuah kisah yang sangat mahal harganya. Kisah yang dibayar dengan ratusan nyawa dan hilangnya sebuah desa dari peta. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa air mata dan duka dari tahun 1955 itu membuahkan pohon kearifan dalam jiwa kita masing-masing. Sebagai penutup, biarlah Legetang tetap tenang dalam pelukan bumi, namun biarlah pelajarannya tetap menyala dalam sanubari kita. Mari kita bangun masa depan yang makmur namun beradab, yang maju namun tetap sujud, dan yang mencintai dunia namun tidak melupakan akhirat. Dengan demikian, kita telah menghormati mereka yang terkubur di bawah sana dengan cara yang paling mulia, yaitu dengan menjadi manusia yang lebih baik, lebih bersyukur, dan lebih peka terhadap tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di antara bumi dan langit.